Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang kita rasakan. Hanyalah Allah yang mampu memberikannya. Bahkan yang Allah berikan nikmat bukan hanya kita manusia, tetapi semua makhluk yang ada di muka bumi ini, Allah lah yang memberikan nikmat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ramadan Muhammad Arif Khan. Kali ini saya akan coba memaparkan dengan sederhana tentang suatu pembahasan atau suatu ilmu dan wawasan yang berkaitan erat dengan ilmu Al-Quran. Kenapa pembahasan ini menjadi penting? Karena yang kita bahas adalah Al-Quran, teman-teman semua. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan kitab suci kita, teman-teman semua. Tidak ada alasan bagi kita kecuali kita harus memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Ditambah lagi Al-Quran menjadi sumber hukum, sumber jawaban, sumber solusi dari permasalahan yang kita hadapi di muka bumi ini. Teman-teman semua, yang ingin saya bahas di sini salah satu pembahasan dari ilmu Al-Quran, yaitu metode-metode dalam penafsiran Al-Quran. Kita sama-sama insya Allah sering membaca Al-Quran, teman-teman semua. Tetapi belum tentu kita bisa memahami makna dan isi kandungan dalam Al-Quran. Yang kedua, ketika kita belum bisa memahami makna dan isi kandungan dalam Al-Quran, apalagi kita memaknainya dan menyebarkannya kepada orang lain. Maka orang-orang yang bisa memberikan atau menggali makna dan isi kandungan dalam Al-Quran mempunyai kapasitas keilmuannya untuk itu, sampai dia dibolehkan, diizinkan untuk menyebarkannya kepada umat Islam, sehingga umat Islam bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Mereka lah yang disebut para mufassir. Banyak sekali para mufassir dari mulai zaman Rasulullah SAW sampai masa saat ini. Di antaranya para sahabat seperti Sayyiduna Ibnu Abbas. Di bawahnya ada Imam Al-Baghawi, ada Imam At-Tabari, ada Imam Ibnu Katsir. Bahkan pada masa saat ini misalkan seperti Imam Asy-Sya'rawi dan lain sebagainya. Apa saja metode-metode dalam penafsiran Al-Quran? Imam Al-Farmawi memaparkan setidaknya ada 4 metode dalam menafsirkan Al-Quran dari masa ke masa. Metode yang pertama dinamakan metode At-Tahlili. Apa itu At-Tahlili, teman-teman? Ketika kita ingin menafsirkan Al-Quran, salah satu caranya adalah At-Tahlili. Salah satu ulama yang menggunakan metode At-Tahlili dalam penafsirannya adalah Imam Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir memaparkan pemaknaan Al-Quran dengan At-Tahlili, yaitu dengan membahas secara detail makna per maknanya, dimulai dengan asbabun nuzulnya, makna per kata per kalimat, sampai pendapat para ulama, ataupun penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis. Semuanya dipaparkan dalam penafsiran itu dengan berurutan sesuai dengan urutan Al-Quran, dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Sehingga teman-teman, dalam penafsiran Al-Quran dengan metode At-Tahlili ini sangat cocok bagi kita yang memang ingin menggunakan urutan Al-Quran sebagai dasar penafsirannya. Salah satu contoh penafsiran Imam Ibnu Katsir yang ada misalkan dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan al-maut, kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan sebagai cobaan bagi kalian. Maka di sini Imam Ibnu Katsir memaparkan
wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah itu menguji dengan kebaikan dan keburukan. Beliau mengutip pendapat Sayyiduna Ibnu Abbas dengan pasangan-pasangan ujian. Ternyata ujian dari Allah itu ada yang berpasangan, seperti kemudahan dengan kesulitan, kemiskinan dan kekayaan, kesehatan dan kesakitan. Begitulah salah satu metode penafsiran itu at-tahlili. Metode kedua yaitu metode ijmali, artinya metode penafsiran secara umum teman-teman. Diambil garis besar penafsirannya saja per ayatnya. Salah satu ulama yang menggunakan metode tafsir ini yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kedua ulama ini mengarang satu kitab yang bernama akhirnya itu Kitab Tafsir Al-Jalalain. Makanya kitab Tafsir Al-Jalalain tidak tebal teman-teman semua. Karena penafsirannya itu satu ayat itu hanya ditafsirkan secara umum. Bahkan kadang penafsiran menggunakan metode ijmali ini hampir mirip dengan terjemahan saja teman-teman. Nah, hanya saja mungkin lebih sedikit mendetail dari terjemahan. Kelebihan dari tafsir ijmali ini untuk sebagai orang-orang pemula, ya seperti saya nih, sebagai orang pemula yang mulai ingin mendalami tentang ilmu tafsir, cocok menggunakan tafsir ijmali, baca-baca dulu. Ingin tahu maknanya, baca. Tetapi tidak cocok bagi orang-orang yang ingin mendetail dan ingin tahu lebih mendalam tentang Al-Quran teman-teman semua. Karena tafsir ijmali tidak mungkin bisa menjawab problematika yang begitu rumit dalam kehidupan. Karena apa? Karena penafsirannya hanya secara umum saja. Metode yang ketiga ada tafsir muqarrin. Muqarrin artinya metode tafsir dengan perbandingan. Artinya apa? Membandingkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, ataupun membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW, atau juga membandingkan pendapat ulama tafsir. Dalam satu ayat ini misalkan ulama tafsir ini menafsirkannya seperti ini, yang ini menafsirkannya seperti ini. Begitulah metode muqarrin. Salah satu contoh yang saya ketahui misalkan salah satu penggalan ayat dalam surah Al-An'am ayat 151 dibandingkan dengan surah Al-Isra ayat 31. Apa bunyinya? Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Itu yang pertama. Yang kedua, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Sekilas hampir mirip ayat ini teman-teman semua. Maka di sini menggunakan metode tafsir muqarrin. Ternyata intinya itu sama, larangan untuk membunuh anak-anak. Tetapi maksud dari ayat ini berbeda. Ayat yang pertama larangan untuk membunuh anak-anak kepada orang miskin. Makanya di sana mengawalkan domir mukhatab atau domir orang kedua, ya. Ujung ayatnya tadi, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, karena kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Maksudnya kalian di sini adalah orang-orang miskin, dan juga memberikan rizki kepada mereka, yaitu orang-orang kaya. Di ayat yang kedua, Allah sedang menunjukkan ayat ini ke orang miskin juga, tetapi mengawalkan orang kaya di domirnya. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Sesungguhnya kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan juga kepada kalian. Karena ternyata yang takut miskin itu bukan orang miskin saja, orang kaya juga takut miskin teman-teman semua. Begitulah salah satu contoh dari metode tafsir muqarrin, menggunakan perbandingan. Cocok untuk orang-orang yang sedang menganalisis tafsir Al-Quran, ya. Selanjutnya, metode yang terakhir adalah metode maudhu'i. Apa itu metode maudhu'i? Maudhu'i itu artinya metode penafsiran Al-Quran dengan secara tema, berdasarkan tema. Jika tadi saya sampaikan metode tafsir at-tahlili, begitu juga metode tafsir ijmali, itu penafsirannya urutannya sesuai dengan urutan Al-Quran teman-teman. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Sehingga sedikit menyusahkan bagi orang-orang yang ingin mencari sumber hukum, ya, atau solusi dalam problematika kehidupan sehari-hari. Kita harus cari dulu, kita harus hafal Quran dulu, baru kita bisa dengan mudah mencari ayatnya. Mana yang cocok sebagai dalil untuk hukum ini misalkan, dan lain sebagainya. Tetapi dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i, kita enak teman-teman. Kita lebih nyaman untuk mencari sesuatu hukum dari permasalahan. Misalkan saya ingin mencari hukum tentang sholat atau sesuatu yang berkenaan dengan sholat. Maka teman-teman semua, saya enak dan nyaman tinggal mencari saja
bab tentang sholat. Maka di sana para ulama tafsir yang menggunakan metode tafsir maudhu'i akan langsung menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan sholat. Atau misalkan teman-teman ingin mencari tentang zakat, ingin mencari tentang kurban, ingin mencari tentang hukum puasa, maka kita tinggal buka saja bab puasa. Di sana akan diterangkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan puasa beserta penafsirannya. Begitulah lebih mudahnya tafsir maudhu'i bagi orang-orang yang ingin mencari sumber hukum atau literasi dari berbagai macam permasalahan yang ada dan dihadapi oleh kita semua. Apalagi kita sebagai mahasiswa tentunya lebih enak nih dengan menggunakan tafsir tematik ini, ya, dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i ini, sehingga kita bisa lebih mudah mencari tentang suatu dalil dalam Al-Quran. Metode tafsir maudhu'i ini memang mempunyai kelebihan dari hal yang tadi, dengan mudah mencari dalil, menjadi sumber hukum. Hanya saja salah satu kelemahannya itu metode tafsir maudhu'i ini diambil penggalan-penggalan ayatnya saja teman-teman semua. Karena kita ketahui Al-Quran itu bukan hanya beda surat ataupun beda halaman. Satu ayat pun itu bisa saja terdapat beberapa pembahasan yang berbeda. Misalkan hukum tentang sholat, biasanya ayat tentang sholat itu disandingkan dengan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Maka yang akan diambilnya yang sholatnya saja teman-teman. Itu di metode tafsir maudhu'i. Karena kalau diambil dua-duanya berarti harus langsung dibahas dua-duanya. Itu salah satu kelemahannya teman-teman semua. Tapi di samping itu semua metode tafsir ini saling melengkapi. Sehingga kita bisa menggunakannya dan mana yang lebih nyaman bagi kita. Yang penting kita niatnya untuk memperdalam ilmu tafsir Quran ataupun untuk mengetahui makna dan isi kandungan dalam Al-Quran ini teman-teman semua. Apalagi kita mahasiswa terus bersemangat dan terus lebih rajin lagi untuk belajar khususnya ilmu Al-Quran, sehingga kita bukan hanya bisa menjadi penghafal Al-Quran, tetapi kita juga bisa menjadi salah satu bagian dari Ahlul Quran yang bisa memahami isi kandungan Al-Quran hingga nanti kita bisa mengamalkannya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi wawasan keilmuan bagi kita dan kita bisa menjadi lebih paham tentang ilmu Al-Quran. Saya Ramadan Muhammad Arif Khan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.